Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu mendapat keberkahan dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi PPKN kelas 9 bab 1 bagian C, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Indikator dan tujuan pembelajaran. Indikatornya 3.1.3 menampilkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menampilkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, ini kita lihat ada gambar kerja bakti massal. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka berpengaruh pada perubahan nilai-nilai instrumental dan nilai praksis dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pasti masih ingat ya mengenai nilai instrumental dalam nilai-nilai Pancasila, itu yang berkaitan dengan lembaga negara dan peraturan perundang-undangan, itu bersifat dinamis ya. Kemudian nilai praksis, pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, itu juga bersifat dinamis. Nah, contoh yang gambar di atas itu nilai praksis Pancasila, pengalaman dalam kehidupan. Kemudian di sisi lain Pancasila juga sebagai ideologi tertutup, di mana nilai dasarnya tetap sehingga tidak dapat dirubah. Nah, jadi nilai dasar yang ada nilai ketuhanan sampai dengan nilai keadilan, sila kelima, itu tetap ya, tidak berubah. Perwujudan nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang setidaknya dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama bidang politik dan hukum, 2 bidang ekonomi, 3 bidang sosial budaya, dan yang keempat bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ini kalau sebelah kiri ini gambar tersebut contoh bidang yang mana? Ya, tepat. Jadi bidang politik dan hukum ya, mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Itu adalah gambar sedang mengadakan pemilihan umum atau pemilu. Kemudian Pancasila dalam bidang politik dan hukum, kita membahas yang pertama. Jadi perwujudannya ada 4 aspek. Yang pertama tentang lembaga negara. Jadi ketika ada amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, itu ada perkembangan, ada lembaga baru. Yang pertama DPD, kemudian yang kedua ada MK dan KY. Ini adalah termasuk dalam tuntutan dari reformasi. Kalau DPD itu melengkapi DPR ya, dalam hal perwakilan di parlemen. Anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD. Kalau MK itu bagian dari justisi, peradilan. MK salah satunya adalah tugasnya itu menguji apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi istilahnya menjaga marwah konstitusi. Kalau KY itu menjaga kehormatan hakim ya, tugasnya dari KY. Jadi KY lebih kepada menjaga perilaku hakim agar sesuai dengan nilai etika dan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, hak asasi manusia. HAM kita itu HAM yang Pancasilais berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Bagaimana itu?
intinya adalah demokrasi kita itu mementingkan musyawarah mufakat daripada pengambilan keputusan secara voting. Jadi kalau kita lihat dalam rapat DPR maupun rapat di berbagai instansi pemerintahan, kemudian dari sampai yang terkecil ada rapat RT, kalau anak-anak di sekolah ada rapat OSIS. Itu jika dilihat kita mementingkan musyawarah mufakat, bagaimana suatu permasalahan itu dibahas sampai ada keputusan yang bulat. Tapi memang kalau sudah ada deadlock, sudah di lobby dua kepentingan yang berbeda tapi tidak ada titik temu, maka kemudian ada voting sebagai jalan terakhir. Ingat ya, sebagai jalan terakhir. Kemudian yang keempat, hukum. Sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. Jadi kalau kita lihat bahwa Pancasila itu adalah stat fundamental norm. Jadi undang-undang dasar dan seterusnya itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini penjelasannya ya. Yang pertama tadi lembaga negara. Ini ada DPD, kemudian MK dan KY. Ini lembaga baru setelah amandemen Undang-Undang Dasar. Kemudian hak asasi manusia. Nah, ini kalau kita lihat, ini gambar dari masyarakat Indonesia yang memeluk berbagai agama yang mereka yakini. Nah, jadi HAM kita itu berdasarkan Pancasila. Contohnya yang di sini, setiap warga negara Indonesia itu memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang mereka yakini, tapi bukan kebebasan untuk tidak memeluk agama. Berbeda ya dengan konsep HAM dari Barat. Kemudian demokrasi. Tadi itu ya, demokrasi kita mementingkan musyawarah mufakat. Kemudian yang hukum, nah dilihat gambar yang ada di kanan ini, Pancasila itu letaknya di atas stat fundamental norm. Itu mendasari dari Undang-Undang Dasar, kemudian ada bawahnya ya, ada ketetapan MPR, PP, dan seterusnya. Kemudian Pancasila dalam bidang ekonomi. Ini bagian yang kedua tentang perwujudan nilai Pancasila. Sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1545 pasal 33 yang menyatakan 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ini sistem ekonomi negara kita. Nah, kalau kita lihat di Indonesia itu banyak sekali koperasi ya. Karena apa? Koperasi itu merupakan kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip ekonomi Pancasila. Nah, kita ada Bapak Koperasi yaitu Muhammad Hatta. Beliau mengatakan koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong, seorang untuk semua dan semua untuk seorang. Nah, konsepnya koperasi itu sangat idealis sekali.
sesuai dengan ekonomi Pancasila. Kemudian Pancasila dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sistem sosial budaya masyarakat dikembangkan berdasarkan Pancasila. Kehidupan sosial terus ditingkatkan dengan pelestarian nilai-nilai Pancasila di masyarakat seperti nilai kekeluargaan, musyawarah, dan lain-lain. Sistem feodal, eksklusif, serta budaya asing yang bertentangan dengan Pancasila perlu dicegah. Sistem sosial masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Nah, untuk kita lihat di sini ada gambar traktor. Jadi teknologi merupakan salah satu hasil kebudayaan yang bisa memudahkan pekerjaan masyarakat. Nah, jadi dalam nilai sosial budaya kita menerima perkembangan teknologi ya, entah di bidang informasi, di bidang pertanian, bidang apapun ya kita terima, selama itu bermanfaat untuk kemajuan kehidupan sosial masyarakat kita. Nah, ini traktor bermanfaat untuk memudahkan dalam sistem pertanian. Kalau dalam teknologi informasi dan komunikasi ada handphone, itu memudahkan kita dalam hal untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Kemudian Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan atau HANKAM secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi kalau dilihat dari dua pasal dalam Undang-Undang Dasar ini, bahwa usaha untuk pembelaan negara itu merupakan hak dan kewajiban dari semua warga negara. Ya, tidak hanya aparat keamanan. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ada peran warga negara dalam bela negara. Ada 4. Yang A, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Nah, seperti saat ini ya, kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Itu merupakan peran warga negara dalam bela negara. Kemudian yang B, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Kemudian yang C, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Nah, kalau yang ingin jadi TNI, itu merupakan salah satu wujud dari bela negara. Kemudian yang D, itu pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, profesinya apa? Silahkan diabdikan dengan sebaik mungkin. Kalau sebagai dokter, dia melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksi dan aturan yang berlaku. Sebagai guru juga seperti itu. Kemudian kalau sebagai petani juga sama dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini TNI dan Polri sebagai komponen utama pertahanan dan keamanan. Jadi kalau TNI dan Polri itu yang komponen utamanya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.